Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Egy Mahardika Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah yaitu manajemen rantai pasok eh, dalam Universitas Cyber Asia nih saya kuliah. Dalam dosen pengampunya itu Ibu Vika Febri Mulyati, Skom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang jurnal dari manajemen rantai pasok. Nah, jurnalnya itu berjudul tentang Systematic Review of the Literature on the Use of Information Technology in Supply Chain Management. Nah, di sini adalah bagaimana sistematisnya itu dalam penggunaan teknologi informasi itu dalam manajemen rantai pasok ya, misalnya supply chain management atau disingkat namanya nanti SCM ya. Nah, judulnya tadi sudah saya sebutkan. Di sini penulis dari jurnal ini adalah Muayyad Al-Talib et al. Jadi ini bersama teman-temannya. Yang ketiga ini adalah jurnal ini dalam International Journal of Industrial Engineering and Operation Management pada tahun 2024. Nah, tujuannya dari ini adalah mengkaji peran teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok dari tahun 2013 sampai 2023 ini 10 tahun ya. Bagaimana perannya teknologi ini dalam perkembangannya dari tahun 2013 sampai 2023. Nah, kita bisa merasakan ya bagaimana teknologi ini sangat-sangat berkembang, bagaimana kita sangat mudah untuk mendapatkan suatu barang, di mana ini manajemen rantai pasok itu suatu alur dari produsen hingga sampai ke tangan konsumennya. Bagaimana alurnya itu pendistribusiannya, itu dari awalnya produsen, dia mencetak, dia membuat, hingga akhirnya dia mendistribusikannya, hingga akhirnya sampai ke dalam tangan konsumennya. Nah ini adalah manajemen rantai pasoknya. Nah ini sangat banyak sekali tahap-tahapnya dan itu adalah peran teknologinya seperti apa. Nah ini akan dijelaskan di dalam jurnal tersebut. Latar belakangnya adalah kompleksitas manajemen rantai pasok yang semakin meningkat. Nah ini kita bisa lihat ya bagaimana manajemennya itu rantai pasoknya itu semakin meningkat, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Bagaimana kita membutuhkan suatu barang hingga akhirnya kita bisa klik-klikkan dan itu produsen bisa mengirimkannya secara langsung ke tangan kita. Nah, ini manajemennya ini sangat penting, bagaimana secara efisiennya, bagaimana nanti tahap-tahapannya itu kita bisa melihat. Tantangannya itu adalah gangguan rantai pasok, terus visibilitas yang rendah dan koordinasi yang terbatas. Zaman dulu ya, karena ketika kita ingin menyampaikan suatu barang itu sangat panjang sekali tahapan-tahapannya kan. Nah, dengan sekarang ini kita lebih dengan mudah dengan teknologi ini bagaimana dengan solusi kunci untuk meningkatkan performa SCM. Kalau zaman dulu kita menginginkan suatu barang kita harus ke toko dulu. Kita harus mengeluarkan misalnya kita naik angkot dulu atau naik kendaraan umum dulu kita baru sampai ke tempatnya. Ketika sampai di tempatnya kita harus milih-milih dulu. Kita tidak bisa misalnya tidak ada barang ini kita harus pindah ke barang yang tempat yang lain. Misalnya kita mau beli kulkas, ketika kita ke suatu ruko yang ada kulkasnya ini merek A, B, C, ternyata kita maunya merek D ketika kita melihat. Nah, akhirnya kita harus pindah dulu, kita naik kendaraan umum dulu, akhirnya kita baru mendapatkan produk yang kita inginkan dari kulkas tersebut. Contoh yang kedua adalah misalnya kita nih zaman dulu kita mau beli HP gitu kan, biasanya melihat reviewnya itu melalui dengan eh, majalah ya, majalah, di handphone mana speknya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa. Nah ini kan kita harus, membeli dulu korannya, kita juga harus bisa melihat dulu mana aja, baru nanti kita nyampe ke tokonya mau beli, itu pun belum tentu ada, misalnya habis kita pindah ke toko yang lain. Nah ini dengan, teknologi informasi ini ada, tahap-tahapan yang bisa dipangkas, seperti itu. Kita bisa memesannya dan itu langsung dikirim dari produsen ke distributor, distributor langsung ke kita. Seperti itu. Malahan ada yang dari produsen langsung ke tangan kita. Seperti itu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana teknologi informasi ini digunakan dalam manajemen rantai pasok. Terus apa saja manfaat dan tantangan penerapan teknologi informasi ini dalam manajemen rantai pasok? Gap apa yang ada dalam literatur terkait dengan teknologi informasi ini dalam manajemen rantai pasok?
Tujuannya adalah melakukan systematic regulator review terhadap penelitian teknologi informasi ini dalam SCM. Yang kedua itu mengidentifikasi teknologi informasi ini utama yang digunakan seperti apa. Yang ketiga adalah menganalisis dampak dari teknologi informasi ini pada kinerja rantai pasok. Nah, metodologinya ini menggunakan 177 publikasi ilmiah dari tahun 2013 sampai 2023. Sumber datanya itu jurnal, proceeding, tesis, dan laporan. Metode analisisnya itu adalah tematik sintesis untuk menemukan pola dan temanya. Ruang lingkupnya ini teknologi informasi yang dikaji yaitu adalah Internet of Things. Nah, bagaimana kita sekarang itu sangat dimanjakan oleh internet ya. Dan seperti saya sebutkan ketika kita ingin membeli barang zaman dulu, itu kita harus datang dulu, kita melihat-lihat dulu baru kita bisa membanding-bandingkan, belum tentu itu barangnya ada. Nah, sekarang dengan internet dan banyak sekali kita bisa melihat marketplace-nya seperti Tokopedia, Shopee, terus Lazada, kita bisa membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih better. Nah, itu kita bisa menggunakan Internet of Things. Terus blockchain. Nah, blockchain ini adalah ketika kita transaksi secara aman. Nah, itu biasanya ada OTP-nya atau enggak kita menaruh VA-nya, virtual account, di situ kita lebih aman. Dan itu bisa langsung kecatat di transaksi di lawan transaksi kita. Terus big data analytics. Nah, ini yang sangat kita lihat ya, bagaimana Shopee dan Tokopedia ini mempunyai big data suatu konsumen, keperluannya apa, terus kebutuhannya apa, keinginan mereka apa, itu mereka bisa mendapatkan big datanya tersebut dan menganalisis. Jadi kita membutuhkan seperti apa dan produsennya ini menyediakannya. Terus yang keempat ada Information and Communication Technology. Dan yang kelima, nah ini AI ya. Dengan manajemen rantai pasok ini, produsen bisa mengenal dan bisa mengetahui bagaimana kebutuhan dari konsumennya dan bagaimana nanti AI-nya ini dapat mendetek di mana data-data tersebut. Kalau misalnya tadi Internet of Things ya, manajemen rantai pasok itu, dia bisa melihat nih status pesanannya ini, status barangnya ini sudah di mana dan bagaimana kondisinya. Dan itu bisa juga dilihat oleh owner-nya. Jadi owner dapat bisa memantau biasanya itu berapa penjualannya, terus bagaimana omsetnya, bagaimana kebutuhannya, dan apa masyarakat yang butuhkan, itu kita bisa melihat nih secara AI. Dan information sharing yang tadi saya sebutkan, secara owner ini atau penjual ini bisa mengetahui nih kondisi barangnya sudah di mana ketika dia itu didistribusikan dan dia letaknya di mana, apakah sudah sampai atau belum, terus kurirnya sudah di mana, terus ketika barang ini sudah misalnya tidak layak pakai, itu terlihat semua tuh. Misalnya expire nih, sudah barang-barang ini sudah mendekati expire, itu terdata semua dan ada notification-nya, seperti itu. Perannya Internet of Things ini adalah pelacakan barang secara real time ya, tadi saya sebutkan ya. Jadi kita bisa melihat nih, barang-barang yang kita distribusikan sebagai owner atau sebagai, penjual, pelacakan barang itu sudah di mana. Misalnya kita mengekspor barang, kita dapat melihat secara real time nih, bagaimana kondisi barang ini, apakah sudah sampai di mana, apakah sudah sampai, sudah di gudang mana, itu bisa kelihatan. Yang kedua adalah mempercepat respon terhadap perubahan dan permintaan dan gangguan. Jadi ketika barang ini sudah ada perubahan datanya atau permintaan dan gangguan, itu kita dapat secara cepat untuk menanganinya. Yang ketiga adalah mendukung otomatisasi proses dan pengambilan keputusan. Ketika Internet of Things ini kita bisa dapat melihat nih, bagaimana pengambilan keputusannya, misalnya kebutuhan masyarakat sebanyak ini, kita dapat memperbanyak dari produsennya, seperti itu. Terus yang ke big data dan AI dalam SCM itu, big data menyediakan big data yang besar untuk menganalisis tren dan pola. Contohnya adalah seperti kebutuhan tren dalam fashion ya. Bagaimana produsen ini melihat nih. Jadi kebutuhannya fashion ini, apalagi wanita ya, itu kita bisa melihat bagaimana tren dan pola itu terus berjenjang gitu kan. Kita dapat menganalisis dan kebutuhan dari masyarakat seperti apa, produsen ini akan
menyediakannya dan itu akan mengirimkannya secara langsung kepada konsumen. Apalagi di Shopee kan. Terus yang kedua adalah AI mendukung forecasting pemerintahan yang lebih akurat dan otomatisasi keputusan. Yang ketiga adalah membantu optimasi inventaris dan distribusi. Jadi ketika itu semua tercatat, keuangannya, terus distribusinya, terus kebutuhan konsumen tercatat dalam big data dan AI, kita dapat lebih eh, tepat dalam pengambilan keputusan dan menginventarisir bagaimana barang-barang ini didistribusikannya, expirednya kapan, terus akan dikirim kapan, terus penghasilan dalam sehari itu produksinya berapa, itu semua tersedia seperti itu. Nah, ketiga adalah blockchain dalam keamanan dan transparansi. Ini yang saya sebutkan kan, blockchain ini menjamin keaslian data dan transparansi transaksi antar mitra. Yang contoh yang pertama adalah OTP. Nah, ini biasanya ketika kita bertransaksi itu biasanya ada satu kode OTP itu untuk apakah betul transaksinya itu betul ke konsumennya. Yang kedua adalah VA, virtual account. Jadi ini ada kode virtual account itu agar bisa langsung kita membayar secara langsung dan itu langsung connect terhadap ke mitranya. Yang kedua itu memperkuat kepercayaan dan mengurangi resiko kecurangan. Nah, misalnya kita transfer nih. Kita belum tentu itu transfer kepada mitranya secara langsung ya. Bisa saja itu dia menggunakan akun yang bodong, akhirnya ditipu. Makanya ini untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pembeliannya. Yang ketiga adalah mendukung pelacakan produk sepanjang rantai pasok. Nah, itu yang kita bisa lihat ya. Kita bisa trace tuh barang kita sudah di mana, misalnya di gudang mana, apakah posisinya misalnya kita beli dari barang dari Surabaya hingga Jakarta, kita bisa lihat tuh perjalanannya melewati mana gudang-gudang mana saja, dan owner juga atau penjual juga bisa melihat nih produknya sudah sampai mana, apakah didistribusikan dengan baik dan tepat waktu. Dan yang keempat adalah ICT dan information sharing. Nah, ini ICT ini menyediakan infrastruktur komunikasi dan data sharing. Yang kedua adalah memperbaiki kolaborasi antara mitra dan integrasi proses. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi perencanaan dan forecasting. Jadi ini information sharing itu kita bisa melihat nih bagaimana perjalanan barang tersebut hingga sampai dengan konsumen itu dengan baik dan butuh waktu berapa tempuh untuk mencapai dari konsumen. Misalnya kita pembelian dari barang dari produsen ini hingga ke distributor itu butuh jarak tempuh dan waktu berapa lama hingga sampai ke distributor dan konsumen seperti itu. Dampak positifnya dari TI terhadap SCM adalah meningkatkan visibilitas dan transparansi rantai pasok. Jadi kita bisa lihat transparansinya, kita juga bisa membandingkan bagaimana harga-harga tersebut. Terus yaitu kedua adalah memperkuat resiliensi dan agility dalam menghadapi gangguan. Nah, ini misalnya ada suatu kemacetan nih atau misalnya kok ini belum dikirim-kirim juga, kita dapat bisa melihat nih nge-trace bagaimana gangguan-gangguan apa saja yang dihadapi. Kita bisa melihat misalnya kenapa nih penurunan dari penjualan, kita bisa melihat nih gangguannya apa saja dan kita dapat mengambil keputusannya. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, biaya, dan waktu distribusi yang tadi kita sebutkan. Ketika kita melihat ada suatu gap atau suatu misalnya gangguan, kita dapat mengambil keputusan dan itu meningkatkan efisiensi biaya. Jadi misalnya ketika kita membutuhkan satu orang untuk melihat atau mencatat, ini hanya butuh dengan AI atau teknologi informasi, itu kita dapat secara real time dan itu kita juga bisa mengurangi satu pekerja. Seperti itu. Yang keempat adalah memperbaiki manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang saya sebutkan. Nah, keterbatasannya ini adalah banyak teknologi yang masih dalam tahap adopsi awal. Nah, ini masih dikembangkan ya. Apalagi nanti ketika sudah semuanya teknologi itu akan lebih canggih lagi gitu kan. Kedua adalah kendala biaya investasi dan kompleksitas implementasi. Nah, ini biasanya ketika suatu teknologi yang masih baru, itu harga teknologi itu sangat tinggi. Itu yang masih diadaptasi, apalagi kalau misalnya teknologi berkembang kan akan semakin lebih murah. Yang ketiga adalah kurangnya SDM dengan kapabilitas TI memadai. Nah, ketika teknologi ini berkembang,
pasti juga butuh SDM yang dapat bisa memakainya dan dapat beradaptasi dengan TI-nya tersebut. Nah, ini kurangnya SDM yang sedikitnya dapat memakai teknologi informasi tersebut. Yang keempat adalah kurangnya studi empiris dan aplikasi dalam industrinya nyata. Terus adalah gap penelitian dan agenda masa depan. Nah, ini perlu riset empiris lebih banyak dan pada implementasi teknologi informasi ini di lapangan. Terus eksplorasi lebih lanjut dalam TI ini yang belum banyak diteliti seperti blockchain dan AI lanjutannya. Yang ketiga adalah studi dampak jangka panjang TI ini pada kinerja SCM dan keberlanjutannya. Yang keempat adalah integrasi dalam teknologi informasi dengan strategi bisnis dan sumber daya manusianya. Implikasi praktis untuk manajemen adalah organisasi ini perlu membangun kapabilitas teknologi informasi internal, pentingnya pelatihan untuk sumber daya manusia ini untuk bisa dapat menggunakan teknologi informasinya ini dan investasi dalam teknologinya agar lebih murah biayanya ya. Yang ketiga adalah mengadopsi pilot project untuk menguji teknologi barunya. Yang keempat adalah fokus pada kolaborasi dan integrasi data antar mitra. Nah, kesimpulannya adalah teknologi informasi ini merupakan kunci dalam transformasi manajemen rantai pasok yang lebih efisien dan adaptif. Internet of Things, Big Data, AI, Blockchain, dan ICT masing-masing menawarkan manfaat unik. Jadi ada plus minusnya dan kita dapat memilih nih mana yang efisien dan adaptif untuk kita. Yang ketiga adalah adopsi T ini masih perlu ditingkatkan dan didukung oleh riset empiris yang lebih lanjut. Yang keempat, studi ini memberikan data penelitian dan panduan praktis bagi akademisi dan praktisi. Seperti itu. Jadi, teknologi informasi ini sangat berpengaruh dalam SCM atau manajemen rantai pasok agar kita dapat bisa lebih efisien dalam bekerja, efisien dalam memproduksi suatu barang hingga barang ini sampai di konsumen. Seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.